Kita harus mengikuti apa yang diajarkan agama kita, syariat Islam. Jangan jadi ustadz di rumah saya. Azam, puas gak lo sekarang? Lo mau kan Azam ninggalin gue, ya kan? Gue harus kasih dia siksaan yang lebih dari ini. Itu kayaknya Mas Azam datang deh. Mantan kamu dan suami aku. Lucu ya? Kalau perlu, gue harus bikin dia nggak ada di dunia ini lagi. Gue capek. Nikah itu bukan main-main, Pi. Siapa dia? Bibit bebet bobotnya Papi tahu nggak? Dia dari keluarga baik-baik kok. Udah tenang aja, serahin semua sama papi. Kedatangan saya ke sini menyampaikan, saya tidak setuju akan perjodohan Dendi dengan Indah. Apa alasannya? Nyonya Rosalin tidak setuju dengan pertunangannya Indah dan Dendi. Karena Indah tidak mempunyai bibit bebet bobot yang unggul yang saya inginkan. Nyonya Rosalin yang terhormat, jaga bicara Anda. Saya mendidik Indah dengan akhlak yang baik, dengan iman yang kuat. Saya menyekolahkan Indah dengan sekolahan yang baik. Tidak sampai di situ. Penampilan Anda aja memprihatinkan. Saya menyekolahkan Dendi jauh di luar negeri dan mahal. Lalu dia akan berdampingan dengan seorang Indah yang bukan siapa-siapa. Rosalin, jangan kurang ajar. Jangan menghina saya di rumah saya. Bahkan jangan menghina anak-anak saya di depan muka saya. Dan Rosalin tahu, belum tentu anak Anda itu anak yang baik-baik. Anak Anda itu anak yang manja dari kekuatan uang orang tuanya. Anak saya, anak yang mandiri. Apa hak Anda untuk menilai anak saya? Kamu duluan. Ini sebabnya. Saya tidak setuju Dendi dengan Indah. Karena satu hal, saya tidak respect dengan Anda. Saya juga nggak respect sama Rosalin. Enggak. Bagaimana mungkin Rosalin Nata Negara berdampingan, berbesan dengan Anda yang tidak waras? Emang saya nggak waras, puas. Hanya mama yang tidak waras, yang mau menerima uang sogokan tanpa rasa malu. Jadi mulai detik ini, Anda stop bermimpi, kita akan berbesan. Dan stop bermimpi, Dendi dan Indah akan bersanding di pelaminan. Sampai kapanpun itu tidak akan pernah terjadi. Kita lihat aja Rosa. Wanita yang nggak waras ini akan melakukan apa? Lo nggak apa-apa ikut? Gak apa-apa. Apa ya? Abang ganteng tuh. Gue gak mau ketemu dia lagi, Nat. Ya gimana nggak ketemu dah? Ini kan bapaknya yang punya perusahaan, jadi mau nggak mau lo ketemu. Mau mana?
Mas Dendi. Hai, sehat Mas? Ini bawaan kalian banyak banget. Oh, Indah, sini aku bawain. Anda juga bawa barang? Nggak mau bawain barang yang ada juga? Oh, sini. Saya bawain. Baiknya, Mas Dendi. Mas. Madam, dah, gue disuruh balik duluan ke kantor sama Madam. Gak apa-apa nih, gue tinggal. Titip Indah ya Mas Dendi ya. Kasih Indah sendirian soalnya. Oke. Mas Dendi. Alhamdulillah untung ada Mas Dendi, jadi aku bisa bebas dari Mas Raja. Ayo Mas. Oke, kita anterin ini bareng aja. Iya. Nggak apa-apa. Biar saya aja yang bawain. Ternyata lo belum maafin gue ya, Indah. Raja. Hey, Om. What's up? Sejak kamu keluar dari penjara, Om belum bertemu sama kamu. Gimana, kamu sehat? Everything's okay? Yeah, I'm fine, I'm healthy, I'm good, everything's okay. Yeah, it's good. Oh iya, selamat ya, karena kamu tidak terbukti bersalah. Boleh Om kasih selamat peluk kamu? Yeah, of course, why not? Why not? Thank you, Om. Aduh, kenapa? Duh, nggak tahu, Om. Tiba-tiba sakit di belakang kepala aku. Iya. Udah, Yeah. tapi ya I'm fine kok. Oke, sukses ya. Oke, thank you, Om. Oke. Have a good day. Bagus. Aku harus pastikan semuanya sendiri. Om Romi, Den. Wah. ketemu di sini gitu. Iya. Udah lama nggak ketemu sama kamu, jadi kangen juga sama kamu. Gimana perasaan kamu? Udah bisa berbaikan sama perasaan kamu? Setelah papi kamu ngepending proyek Pantai Elok Nusantara kita. Oh, soal itu. Hmm. Ya, udah oke sih. Bagus. Mudah-mudahan aja papi kamu tuh segera menjalankan lagi proyek itu. Kamu yang sabar ya. Semoga ya Om ya. Oh, kenapa? Enggak. Tadi kayak ada yang gigit kayaknya deh. Ayo kita buktikan siapa di antara ketiga anak ini yang bukan anak Haris. Oke, Om kerja dulu ya. Oh, oke kalau gitu. Yuk. Jadi gitu. Lalu kondisi papa kamu gimana? Alhamdulillah udah mulai stabil ayah. Alhamdulillah. Cuma belum sadarkan diri, jadi mohon doanya ya ayah. Sabar ya. Pokoknya ayah akan doakan terus. Semoga papa kamu itu cepat sembuh. Kembali sehat seperti biasa. Amin ya Allah. Terima kasih ayah. Jangan terlalu banyak berterima kasih. Sebentar lagi Indah itu akan jadi menantunya ayah. Jadi harus sudah membiasakan diri. Jangan pernah bermimpi kamu. Kamu boleh aja punya rencana. Tapi Mami rasa di sini Mami juga punya hak untuk menolak semua ide kamu. Kalau Mami mau berdebat, kita nanti aja berdebatnya di rumah. Di sini kantor, Papi harus kerja. Dan Indah baru aja menyediakan makanan untuk Papi. Kamu dengar saya, Indah. Kamu boleh saja mengantarkan makanan sehat untuk suami saya, Haris Natanegara.
Tapi yang menyediakan makanan tetap kewajiban saya sebagai istri Haris Natanegara. Paham kamu? Iya, Bu Rosalin. Nggak apa-apa. Tenang aja, duduk sini. Saya mau ngobrol sambil makan, ya. Sini. Ya. Pak, investor dari Chili sudah sampai, Pak. Mereka nggak tahu ini jam makan siang saya. Urgente, Pak. Si. Lo estaba esperando. Indah, kalau Indah mau pulang, nanti langsung pulang aja, ya. Ini biar di sini aja atau tutup apa gitu. Nanti ayah makan, ya. Iya. Ya, hati-hati jalan ya. Silakan, Pak. Indah, permisi. Terima kasih Pak Claudia. Saya tahu persis kamu memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Maaf Bu Rosalin. Mungkin di sini ada sedikit kesalahpahaman. Saya nggak ada niat untuk merusak hubungan Bu Rosalin dan Pak Haris. Saya bukan duri di keluarga Bu Rosalin. Sebelum hadirnya kamu ke dalam keluarga ini tidak pernah bertengkar satu kali pun. Maksud Ibu ngomong seperti ini ke saya apa ya? Kamu mengincar Raja dan Dendi, kan? Enggak, Bu. Kamu menginginkan salah satu dari anak saya untuk jadi suami kamu, kamu akan berhadapan dengan saya. Dan kamu licik mendekati suami saya. Kamu memanfaatkan situasi itu. Pak Haris sendiri yang meminta saya untuk menyajikannya makanan. Jadi kalau Ibu merasa terganggu dengan kehadiran saya di sini, Ibu bisa langsung ngomong ke Pak Haris. Hebat banget kamu. Mau sok mengkonfrontir semuanya. Kamu harus tahu diri ya Indah. Sampai kapanpun, saya tidak akan pernah setuju tentang perjodohan kamu dengan Dendi. Stop bermimpi jadi princess. Kenapa sih si Indah menghindari gue? Tapi tadi kan Indah sama Dendi. Apa mungkin Indah masih marah ya soal kasus papanya? Sayang, lihat deh. Ini katalog buat baju pernikahan kita. Bagus gak? Aku suka nih sayang yang ini. Sayang? Raja, kamu dengar aku gak sih? Sayang, kamu ngapain sih banting-banting meja? Aku kaget tau gak? Aku tuh dari tadi nunjukin katalog buat pernikahan kita. Baju pengantin kita gimana, konsep pernikahannya gimana. Tapi kamu gak dengerin aku sama sekali. Tubuh kamu di sini, tapi pikiran kamu gak di sini sayang. Sayang, sejak kejadian kemarin tuh aku agak nggak tenang aja. I keep thinking about papanya Indah. Aku rasa
bersalah dan gak nyaman aja. Come on, please understand. Gawat kalau Raja bahas soal kasus tabrak lari lagi. Aku nggak mau. Aku harus alihin. Gak mungkin aku bilang, aku lagi mikirin Indah yang lagi menghindari aku. Sayang, udah ya. Look, soal semua pengantin-pengantin ini dan acara wedding, kamu pilih aja sendiri. Kalau kamu udah dapet the best yang kamu mau, kamu tinggal kabarin aku dan ntar I'll help you organize everything ya. Oke sayang, terus aku tuh maunya konsep pernikahan kita harus lebih mewah daripada adik kamu. Jadi. Dendi dan Indah. Karena kan papi kamu maunya di hari yang sama, kita berdua nikah, terus Dendi sama Indah tunangan. Ya kan? Iya sayang, kan papi juga maunya gitu kan. Punya kita harus lebih mewah. Kan aku juga anak pertama, of course it has to be better. Ya, udah, relax. Udah kamu sekarang cari-cari aja tuh. Itu kayaknya tuh bagus ya. Kalau kamu udah dapet yang mana yang kamu suka, just let me know ya. Bagus. Akhirnya Om Haris yang berhasil menyingkirkan Indah dari kehidupan aku dan Raja. Damn it, gimana nih? Gak mungkin kalau aku masuk begitu aja. Dan bikin jadi suasananya gak nyaman. Tapi... kok aku jadi serba salah gini ya? Sandra, sebegitunya kamu berusaha buat pertahanin Mas Raja. Kamu gak tahu kalau aku justru bisa bahagiain kamu lebih. Kamu kapan sih sadarnya soal itu? Kalau aku lebih baik buat kamu dibanding Mas Raja. Om Romi. Nggak jadi masuk. Ya lain kali aja. Takut ganggu. Kamu sedih ya? Di dalam ada perempuan yang kamu cintai. Tapi dia tunangan sama Raja. Sama Raja disakitin terus hatinya. Ya kan? Enggak lah. Om Romi kayaknya salah persepsi deh. Nggak mungkin lah. Kamu nggak perlu bohong sama Om. Ya, nggak perlu bohong. Om Romi, ini tuh masih pagi loh. Ngomong apa sih kita? Oh my God. Kamu masih mau bohong aja, Mom. Dari raut muka kamu, air wajah kamu bilang kalau kamu mulutnya bisa bohong. Tapi dada kamu, hati kamu nggak bisa bohong. Betul? Ya, jawaban aku masih tetap sama. I'm okay. Benar, ya kan? Benar yang Om bilang. Tuh kan. Ternyata selama ini kamu memang mencintai calon istrinya kakak kamu. Wah, gimana nih? Kalau sampai berita ini menjadi berita yang paling panas nanti. Kalau sampai terdengar sama pers. Karena apa? Ada cinta segitiga di dalam keluarga Natanegara. Wah, kalau pers sampai tahu, kau pasti nggak mau. Ya kan? Jadi, aku harus gimana ya?
Nggak mungkin aku tiba-tiba rebut Sandra dari Mas Raja. Lagi pula, Sandra nggak pernah lihat kesungguhan aku. Gimana caranya supaya Sandra sadar selama ini aku cinta sama dia? Ada apa lagi sih, Om? Ini omongan kita tuh semakin gak jelas dan ngelantur kemana-mana. Ngelantur. Dendi. Kau bisa aja nih ya ngebuang ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Tapi yang paling pasti adalah kebenaran itu pasti akan terungkap. Om Romi, whatever you say, aku udah punya pemikiran aku sendiri, oke? Oke, that's good. Tapi satu hal yang saya mau kasih tahu sama kamu. Dalam hidup itu cuma ada dua kemungkinan. Yang satu jadi pemenang, dan yang kedua jadi pecundang. Pecundang. Cinta ini takkan mudah, meski badai datang menerpa. Kau dan aku tak terpisahkan, seperti bintang di malam. Takkan pernah cinta kita takkan Dalam hidup itu cuma ada dua kemungkinan. Yang satu jadi pemenang, dan yang kedua jadi pecundang. Pecundang. Kamu harus berjuang. Kamu harus berjuang untuk keinginan kamu. Semua nggak akan berubah sampai kamu yang berubah. Dan ini belum terlambat. Sebelum pernikahan itu terjadi, kamu bisa miliki apa yang kamu mau. Gimana Bu? Sepertinya ada yang urgent. Kedatangan saya ke sini memang ada yang saya khawatirkan, Pak. Ini tentang perjodohan Dendi dengan Indah, Pak Haris. Ada apa dengan perjodohan Dendi dan Indah? Oh, masalahnya bukan dengan Dendi dengan Indah, Pak. Bukan. Anak-anak baik-baik aja. Lalu? Saya nggak enak ngomongnya sama Pak Haris. Ungkapkan saja, ini negara bebas. Siapa aja boleh bicara. Silakan. Soalnya ini masalahnya dengan istri Pak Haris, Nyonya Rosalin. Ada apa dengan istri saya, Bu? Nyonya Rosalin datang ke rumah saya, Pak Haris. Dan dia bilang dengan lantang kalau dia nggak setuju dengan perjodohan Dendi dengan Indah. Dia nggak suka. Dan dia bilang ke saya supaya Indah jangan mendekati Dendi lagi. Salahnya Indah apa sih, Pak Haris? Indah itu anak baik loh. Imannya kuat. Budi pekertinya juga baik. Saya mendidik dia dengan sangat baik. Semua orang hampir suka sama Indah. Tapi kenapa Nyonya Rosalin benci dengan Indah? Apa salahnya anak saya? Sebentar. Claudia, ini kenapa Ibu Rosalin bisa sampai ke rumahnya Ibu Herlin? Kok kamu nggak tahu? I'm sorry, Pak Haris. Tapi mana mungkin Nyonya Rosalin memberitahu saya kalau dia ingin membubarkan hubungan Dendi sama Indah, Pak. Kan nggak mungkin, Pak. Makanya Pak Haris,
Saya takut kalau nanti Nyonya Rosalin datang lagi ke rumah saya maki-maki. Dia bilang keluarga saya nggak pantas dengan keluarga Pak Haris, bibit bebet bobotnya. Terus dia juga bilang dia nggak mau punya besanan seperti saya. Katanya bukan levelnya. Sampai seperti itu, Bu. Pak Haris, tapi saya bukannya mau adu domba, tapi kenyataannya seperti itu. Saya jadi takut nanti Nyonya Rosalin datang ke rumah saya lagi, dia marah-marah lagi, dia maki-maki saya lagi. Bu Herlin tenang aja, ya nggak usah terlalu khawatir. Urusan perjodohan Dendi sama Indah ini kita jalankan ya terus. Kita kawal sampai mereka itu menikah. Untuk bisa melaksanakan hal itu, mungkin ada baiknya saya berikan mandat kepada Bu Herlin. Saya nggak paham maksudnya, Pak Haris. Nah, jadi maksud saya begini, tolong upayakan Indah dan Dendi ini saling mencintai. Biar mereka jatuh cinta, sehingga mereka tuh nyaman menuju ke pernikahannya nanti. 100% saya berikan mandat kepada Bu Herlin untuk mengurus hal ini. Jadi nggak perlu khawatir lagi soal masalah-masalah yang akan timbul di kemudian hari. Pokoknya ada perkembangan apa, Ibu tinggal lapor saja sama Claudio. Kalau urusan saya itu, Bu, tinggal urusan tulis cek aja kan. Saya juga mau ngucapin banyak terima kasih sama Pak Haris ya, karena Pak Haris udah mempercayakan ini ke saya. Ya. Kalau gitu saya pamit permisi dulu ya Pak ya. Tapi udah enak, udah nyaman, tenang? Begitu saya ketemu Pak Haris, semuanya jadi tenang Pak. Nah, syukur ya. Baik, Bu Herlin. Terima kasih banyak udah mau meluangkan waktunya. Iya, sama-sama Bu Herlin. Yang penting Bu Herlin tenang aja. Dan jangan lupa Bu, acara makan malam bersama. Ajak semuanya. Jangan sampai nggak datang. Pasti saya hadir, nggak mungkin nggak. Ya. Ya Pak. Baik. Mari Pak. Silakan. Silakan. Mari Pak. Ngapain Anda dari ruangan suami saya? Mau tahu? Saya keberatan ya, kalau Anda mengintervensi dan memprovokasi suami saya. Atau Anda memprovokasi siapapun keluarga Nata Negara demi ambisi Anda pribadi. Oh, jadi Anda keberatan? Yes, of course, saya keberatan. Ini perusahaan milik saya. Haris Nata Negara suami saya dan Dendi anak saya. Anda, orang luar, tidak berhak intervensi apapun ke dalam perusahaan ini. Kalau Nyonya Rosalin yang terhormat mau protes, protesnya sama suami aja sendiri. Karena saya dikasih mandat penuh sama Pak Haris Nata Negara mengenai pernikahan Dendi dan Indah. Anda ini tidak waras ya, dan sangat keterlaluan. Emang saya nggak waras. Dan emang saya keterlaluan. Mau apa? Susah ngobrol sama orang nggak waras. Sampai ketemu calon besan. Ini apa-apaan ya? Udah serahin. Jangan sentuh-sentuh. Kamu sayang nyawa apa sayang harta? Hah? Diam, berisik. Ah, berapa nyawa? Lepasin. Mas Azam. Balikin tasnya. Siapa lu?
Jangan ikut campur urusan kita. Sini lawan gue kalau berani. Indah. Lu ngapain? Ya gue kasih dong, kan gue yang bantuin lo. Enggak apa-apa, biar gue aja yang ngasih. Enggak apa-apa. Gue aja yang kasih, kan gue yang bantuin lo, udah. Enggak usah, gue aja udah enggak apa-apa. Ya biar udah, udah biar gue aja kan gue yang bantuin lo juga. Laga gue juga sama Gue yang bantuin lo tadi duluan, gue yang bantuin lo. Udah, terima kasih. Indah Indah enggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Makasih ya Mas Azam. Ya syukurlah kalau kayak gitu. Indah, rupanya lo masih mencintai mantan kekasih lo itu ya. Indah, lo masih ketakutan gak? Enggak Raja. Kan tadi aku udah dibantuin sama Mas Azam. Terus lo nggak anggapin gue gitu? Kan gue juga bantuin lo tadi. Makasih juga ya Raja udah bantuin. Udah kalau gitu aku duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indah, tunggu. Mau kemana? Kamu kan biasa bawa motor kamu mana? Motor aku lagi dipakai sama Nada. Oh, iya udah kalau gitu biar aku anterin aja ya. Udah nggak usah, aku takut nanti menimbulkan fitnah. Indah, ya udah. Gimana kalau gue aja yang antar lo pulang ya? Ya pakai mobil gue. Makasih Raja, tapi nggak usah. Mari. Lo denger kan tadi Indah bilang apa? Gak usah. Jangan dipaksa. Ya lu juga dong. Aku tadi gak paksa kok. Kok belum pulang juga sih si Indah? Bisa terlambat ini. Gak enak dong sama Pak Haris. Ya ampun, Mama cantik banget pakai baju itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo dong kamu siap-siap. Mau kemana, Mah? Loh, gimana sih? Kita itu diundang sama Pak Haris untuk dinner. Ini mengenai perjodohan kamu dengan Dendi. Kan sebentar lagi kita mau jadi Haris Natanegara family. Mama, Indah kan udah bilang sama Mama. Indah nggak suka sama Mas Dendi. Aduh, suka nggak suka, kamu itu harus suka. Sekarang kamu siap-siap, dandan yang cantik, oke? Nanti Pak Haris nungguin nih, Mama nggak mau kita datang terlambat ke sana. Ayo. Yaudah kalau gitu aku juga siap-siap ya. No. Enggak, kamu nggak ikut. Tapi aku kan juga keluarga, Ma. Ini kan acara perkenalan keluarga, kenapa aku nggak boleh ikut? Kan aku juga penasaran sama rumahnya Haris Natanegara. Salah siapa? Salah kamu sendiri kan, harus ngurus bayi. Coba kamu kawin sama konglomerat. Tiap malam kamu dinner. Kok Mama gitu sih, Ma? Nah, emang kenyataannya kayak gitu kan? Ya, terima kasih. Claudio, sini, gabung. Biar Claudio juga makan di sini ya. Oh ya nggak apa-apa Pak. Halo Pak Claudio. Ayo silakan, kita mulai cicipin makan malamnya. Ini appetizer.
memang saya minta chefnya untuk membuat makan malam yang spesial buat kita semua. Indah kan biasanya bikinin makanan untuk ayah. Kali ini sudah duduk, enjoy ya, nikmatin makan malamnya. Silakan. Terima kasih banyak, Ayah. Saya juga secara pribadi mau ngucapin terima kasih sama Pak Haris beserta keluarga karena sudah invite keluarga kami. Itu artinya kayak pertanda Pak Haris membuka ruang kita sebagai besanan ya Pak Haris ya, Nyonya. Aku nggak boleh kelihatan konfrontatif di depan Haris. Menghadapi orang yang tidak waras kayak Herlin ini harus pakai strategi. Ini juga mestinya Elia dan suaminya Azam. Azam, iya. Mestinya juga hadir di sini. Iya itu dia Pak Haris. Kita harus saling gantian jagain papanya di rumah sakit. Hari ini itu shiftnya si Elia sama Azam. Jadi nggak bisa ikut. Ya pokoknya kita doakan supaya Pak Teja itu diberikan kesembuhan yang cepat. Pokoknya Ibu Herlin, Indah juga nggak usah khawatir ya. Saya akan lakukan apapun supaya Pak Teja itu segera sembuh. Butuh apa-apa langsung hubungi saya ya. Tapi masalahnya udah diurus sama Nak Raja Pak Haris. Biaya rumah sakitnya Nak Raja udah bayarin. Tenang, Rosalin. Keterlaluan kamu, Raja. Rupanya kamu semakin gila melindungi perempuan itu di belakang aku. Raja, hebat sekali kamu ngambil inisiatif seperti itu. Dan kan harusnya kamu yang berinisiatif. Gimana sih? Iya, Raja. Kan calon suaminya Indah itu Dendi. Jadi, kenapa kamu yang kasih bantuan kemanusiaan? Kalau Tante rasa Nona Sandra itu bukan bantuan kemanusiaan. Tapi memang Nak Raja itu ikhlas bantu keluarga kami. Silakan dinikmatin hidangannya. Saya harus terima ini. Ada telepon dari Bahrain. Yes, Chef. Ahlan wa sahlan. Kok bisa sih? Tante nyodorin anak kesana kemari. Maksudnya apa ya? Tante nggak paham. Tante mau jual anak tante ya? Hari ini hasil tes DNA aku dan anak-anaknya Haris akan keluar. Ini akan jadi detik-detik paling bersejarah dalam hidup aku. Masuk. Permisi Pak, ini ada paket buat Bapak. Ya, makasih. Permisi Pak. Please, kasih kejutan yang baik. Kasih kejutan yang baik. Hah? Apapun yang udah terjadi, kamu harus melupakannya. Anggap semuanya tidak pernah terjadi. Gimana aku menganggapnya kesalahan yang indah. Kenapa kamu bohongin aku, Rosalin? Kenapa? Ternyata kamu sudah menyembunyikan darah dagingku sendiri dari aku selama puluhan tahun. Kemarin Tante jodohin Indah sama Raja. Terus sekarang sama Dendi. Itu namanya mucikari bukan ya?
Nona Sandra, kalau Tante pikir sepertinya Nona Sandra nggak pantas bicara seperti itu. Apalagi kita lagi dinner. Tapi Tante paham betul. Karena kondisinya Nona Sandra mungkin sama orang tuanya kurang dekat ya. Tante paham betul bagaimana perasaannya kalau kurang dekat dengan orang tua. Dan Nona Sandra, Tante kasih tahu ya, supaya kamu tahu nanti besarnya betapa seorang ibu menginginkan anaknya itu menikah dengan laki-laki yang baik dan mencintai apa adanya. Memangnya hanya Anda yang seorang mama? Saya juga seorang mama. Makanya saya sangat keberatan Dendi dijodohkan dengan Indah. Karena saya tahu apa yang ada di dalam pikiran Anda. Ma, Ya sayang? he's not here. Iya, Mi. Ini kan Dendi yang dijodohin. Kenapa kalian sering pada ribut? Kalau Anda berpikir untuk mendapatkan banyak harta dari anak-anak saya, Anda harus berpikir 2 kali. Kalau Nyonya mau protes, jangan sama saya. Tapi Nyonya harusnya bicara sama suami Nyonya. Mami, Tante Herlin sama Indah adalah tamu kita. Can we please treat them with respect and have a good dinner together? Sandra, kamu juga please, once in a while have some attitude. Raja, kamu nyalain aku. Seharusnya kamu lihat dong, orang seperti apa yang mau kamu respect-in. Dia aja nggak respect sama dirinya sendiri. Nona Sandra, Tante paham betul perasaan Nona Sandra seperti apa. Tante mengerti sekarang. Sepertinya susah ya berbicara dengan orang yang tidak waras. Untuk menghadapi orang gak waras, saya harus lebih gak waras. Indah, lebih baik kamu bawa mama kamu pergi dari sini. No. No problem, kamerad. Yes, I will take care everything. Yes? Okay, thank you. Pak, coba lihat ke dalam. Sepertinya ada perdebatan. Perdebatan soal apa mereka? Mungkin soal makanan? Nggak mungkin. Ini pasti soal... Ayo. Ayo Indah. Bu Herlin? Bu Herlin mau kemana? Saya rasa saya dan Indah pamit aja ya Pak ya. Sepertinya kami tidak diinginkan di keluarga Bapak. Sangat diinginkan. Ya, saya mengundang. Silakan. Saya minta apapun itu, perdebatan tentang perjodohan Dendi dan Indah dihentikan. Sudah tidak ada argumentasi lagi di sini. Karena saya sudah menyerahkan seluruh mandat itu kepada Bu Herlin. Apapun itu, stop. Dan Dendi, seharusnya kamu bisa bersikap lebih berwibawa. Perlakukan Indah itu dengan lebih baik. Karena dia calon istri kamu. Dan Raja, seharusnya kamu bisa lebih mengontrol Sandra. Oke Sandra, ya? Karena sebentar lagi loh, nggak lama lagi. Mungkin nggak sampai sebulan ini, kalian akan menikah. Nyonya Rosalia, jangan macam-macam sama Herlin. Indah. Hai. Hai. Indah, gue mau minta maaf sama lo.
Raja, aku paham kok situasi tadi malam. Tenang aja, nggak perlu minta maaf. Oke, jadi no hard feelings ya. Jadi mulai dari sekarang kita bisa buka lembar baru dan nggak usah ingat-ingat yang masa lalu lagi ya. By the way, lo sama Dendi gimana tuh? Dendi lagi kamu nanyanya. Ya, Kenapa? Indah kan Dendi itu kan adik gua, jadi gue berhak tahu lah. Gue mau tahu si Dendi itu gimana sama lo. Aku capek pertanyaan kamu soalnya gitu terus. Dendi lagi, kenapa Dendi sama Indah? Lo serius mau nikah sama dia? Kalau aku mau nikah sama dia emang kenapa? Ya, Ada yang mengganggu untuk kamu? well, sedikit sih Indah. Tapi kan gue kemarin udah ngomong ke lo. Tapi gue cuma mau tahu aja, lo jadi apa enggak nikah sama dia? Raja, kalau kedepannya pun aku menikah dengan Dendi adik kamu, kita berdua juga butuh ridho dari kedua orang tua kita. Ridho dari orang tua aku, dari orang tua kamu. Karena kenapa? Ridho orang tua sama seperti ridho dari Allah. Karena rezeki, jodoh. Indah, hey. Gue cuma mau answer yes or no. Kenapa sih lo ngeselin banget kayak kasih yes or no aja susah banget loh. Karena kamu pertanyaannya Dendi terus kenapa mau nikah sama aku. Tahu nggak Mas Raja? Banyak orang yang menikah tanpa cinta tahu. Itu kan. Ya, Indah. Dendi itu kan adik gue. Gue berhak tahu dong. Termasuk hubungan asmaranya dia. Jadi lu sama Dendi udah sampai segitu. Sampai udah ada hubungan asmara. Mas Raja, urusan asmara itu urusan aku. Dan aku kalau punya hubungan sama orang, aku ingin berkomitmen. Termasuk mantan lo itu yang kemarin yang gak jadi itu. Mas Azam maksud kamu? Ya. Iya. Kita berdua kemarin sama-sama ingin berkomitmen. Cuma takdir kan berkata lain, ternyata kita gak jodoh. Berarti what you're trying to say is that lo udah mau komit sama Dendi adik gue. Kurang ajar. Mau ngapain lagi sih dia? Belum kapok gue kasih pelajaran. Gue harus tahu apa yang mereka bicarakan. Emang kamu gak bisa gitu cari orang lain selain adik gue Dendi? Sebenarnya kamu pengen adik kamu bahagia apa enggak sih? Maksudnya? Ya, soalnya dari kemarin tuh kamu tuh selalu, Dendi kenapa harus menikah dengan Indah, Indah kenapa harus menikah dengan Dendi? Indah, gue udah kenal lo cukup lama. Dan lo tuh tipe orang yang biasanya kayak cuek banget soal orang. Tapi soalnya kayaknya lo beda. Lo udah sedip itu ya sama Dendi, lo udah secinta itu sama dia. Aku hanya mengikuti perintah agama. Dan itu urusan aku. Enggak, Indah. Dendi bukan orang yang tepat buat lo. Sekalipun dia adik gue, tapi gue yakin lo bisa dapat lebih dari Dendi. Dan itu nggak harus lewat perjodohan. Keterlaluan kamu, Raja. Apa maksudnya kamu ikut campur dan ingin tahu soal Dendi? Mas Azam, lihat nih. Baby aku nendang-nendang. Kamu nggak ngeliat? Jangan ngaco ah, gimana bisa nendang-nendang. Usia kehamilan kamu tuh masih sangat muda sekali. Lagian perut kamu juga masih belum membesar, ya gimana bisa bayi kamu nendang-nendang? Kamu kok gitu sih, nggak peka banget jadi orang. Kok kamu nggak romantis sih? Bukan sengaja bilang kayak gitu biar bisa dielus-elus sama kamu perutnya. Ya, tapi buat apa? Ini tuh calon anak kamu, masa kamu nggak peduli sama sekali? Kamu jahat banget sih. Ih, coba dulu tuh. Sandra, sang independent woman. Sekarang mulai goyah. Kenapa? Sebentar lagi Indah sama Dendi akan menikah. Itu artinya aku bakal iparan sama Indah.
Gimana kalau Raja dan Indah semakin dekat? Aku bukannya cemburu ya, Om. Aku cuman gak mau menimbulkan skandal aja. Maksud kamu gimana nih? Om Romi, let's just to the point. Aku gak mau basa-basi. Aku ngajak ketemu sama Om Romi buat bahas soal Indah. Tapi kok gak ada kemajuan ya? Om Romi bilang akan membereskan soal dia. Itu tergantung kamu. Tergantung aku gimana ya, Om? Aku kan udah serahin semuanya sama Om. Kamu bilang sama saya, kamu mau Indah menghilang dari muka bumi. Hal seperti itu cuma punya dua kemungkinan. Yang pertama, kita usir dia pergi. Dan yang kedua, kita suruh orang untuk menghabiskan Indah. Om Romi, Gimana? kenapa kita nggak buang aja dia dari kota? Aku nggak mau kalau aku sampai harus masuk penjara cuman gara-gara dia, Om. Hidup itu cuma ada dua pilihan. Take it or leave it. Om Romi, tapi pilihan aku juga harus terukur. Aku dan keluarga punya status penting di negara ini. Begitu juga dengan keluarganya Raja. Kamu takut ya? Dari wajah kamu takut. Gak gitu Om Romi. Aku cuman berpikir panjang aja. Aku berpikir itu akan berdampak buruk untuk masa depan aku dan Raja. Oke. Kalau gitu, kamu cuma mau Indah dikasih pelajaran. Kalau gitu, juga hutang budi kamu tambah lagi ke saya. Om Romi tinggal bilang aja. Apa utang budi yang harus aku bayar ke Om? Aku akan lakuin apapun. Wow, sabar, tenang. Belum sekarang. Dan yang pasti saya senang bantuin kamu. Dan untuk menepati janji kamu kepada saya. Apapun Om. Saya akan lakukan apapun. Senang bekerja sama dengan kamu. Saya juga senang bekerja sama dengan Om Romi. Sepertinya aku harus mulai menghancurkan Haris lewat anak-anak dan calon menantunya. Dan itu, aku mulai dari Dendi dan Sandra. Kalau mereka udah hancur dari dalam, maka aku akan dengan mudah bisa menguasai Nata Negara Holding. Ya nggak kerasa apa-apa juga. Tuh kamu denger deh, dia masa manggil-manggil kamu kayak papa gitu. Coba, sini dengerin. Sini denger. Ya, aku bisa sendiri, ya. Coba. Oke. Kurang deket. Gak kedengeran apa-apa ya, Lia? Oh masa sih kamu bohong? Pasti kamu sengaja ya kayak gitu. Azam aku tuh gak sabar deh. Aku gak sabar banget. Nah terus cepet-cepet lahir. Terus aku bisa ngebesarin anak kita bersama-sama. Ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Tidak seharusnya hamba merasa sedih melihat kedekatan adik hamba dengan suaminya. Tapi kenapa ini terasa menyakitkan ya Allah? Kuatkan hamba ya Allah. Mbak Indah, ya ampun kok di luar sini, masuk aja jangan di luar. Ih, kok nggak dijawab Mbak? Kita samperin Mas, kita samperin Mbak Indah. Mbak Indah baru pulang. Mbak habis ngantar Catherine. Oh iya, tadi kan Mas Azam tuh lagi megang-megang perut aku. Terus masa iya kata dia, anak aku belum ada kakinya jadi nggak bisa nendang. Emang iya Mbak? Coba sini kamu pegang.
Elia, Mas Azam, maaf. Lain kali kalau kalian mau bermesraan, tolong jangan di depan umum ya. Enggak, kita lagi nggak Emangnya kenapa sih? Ini kan di rumah, kecuali kalau di jalan iyalah pasti banyak orang yang lihat. Ya paling kayak kamu ini pulang kerja juga kan makanya ngelihat. Lagian kamu kenapa sih ngomongnya kayak gitu? Jangan-jangan kamu iri ya? Ya ampun Mbak, bisa nggak stop being delusional? Mas Azam kan adik ipar kamu, lagian dia milih aku, makanya dia nggak nikah sama kamu. Aku toilet dulu ya. Oke. Elia, Mbak tahu apa maksud kamu. Kamu nggak perlu bikin Mbak cemburu. Insya Allah Mbak udah ikhlas kamu dengan Mas Azam. Apapun yang terjadi, nggak akan merubah suasana, nggak akan merubah apapun. Ini maksudnya apa ya? Kok tiba-tiba serius gini ngomongnya? Tadi padahal aku bercanda loh. Kamu iri karena aku happy sama Mas Azam? Bukan itu persoalannya, Elia. Tapi Mbak sadar diri kok. Mbak tahu Mbak udah gak akan pernah bisa sama Mas Azam. Sekarang dia udah punya kamu, udah jadi suami kamu. Jadi sekarang kamu gak perlu bikin Mbak cemburu. Iya juga ya, aku lupa. Kamu kan sama Raja ya kan? Apa sama Dendi? Atau dua-duanya? Ya bodo amat lah, pokoknya yang anak-anak konglomerat itu ya udah kamu nikah aja sama salah satu dari mereka. Lagian nikah itu asik kok Mbak. Nanti kamu bisa kayak aku sama Mas Azam. Kita saling mencintai, kita saling bahagia, saling mesra-mesraan, kan seru, asik. Maaf tapi Mbak capek ngobrol sama kamu. Mbak mau istirahat. Rasain loh Mbak. Lo kira gue peduli? Indah. Ya Allah, lapangkanlah hatiku dan kuatkanlah aku ya Allah. Indah. Apapun yang kamu lihat antara aku sama Elia, aku minta maaf. Aku juga bingung aku harus bertindak seperti apa. Aku gak bermaksud buat nyakitin kamu, Indah. Mas Azam, udah ya, berhenti ngomong seperti ini lagi. Insya Allah, aku udah ikhlas dan ridho untuk kalian berdua. Jadi, nggak usah seperti ini lagi. Indah, kamu nangis. Aku nggak menangis. Are you kidding me? Sebel banget ya ampun. Gue bakal aduin ke mama soal ini. Lihat aja ya. Mama. Mama tahu nggak? Apa? Mbak Indah caper banget sama Mas Azam, terus dia ngajakin Mas Azam berdua-duaan. Mbak Indah berduaan sama si Azam? Keterlaluan banget tuh si Indah. Kayaknya Mbak Indah sengaja kayak gitu. Karena dia masih punya perasaan sama Mas Azam. Kalau misalkan Mas Azam kegoda sama dia gimana, Ma? Nggak akan Mama biarin. Kamu tenang aja, ya.
my baby. Kita lihat Gemi kamu marahin Auntie Indah. Gak, Indah, kamu gak usah bohong. Aku kenal sama kamu, Indah. Aku tahu kamu. Aku bisa baca dari mata kamu. Dan aku bisa merasakan luka yang kamu rasakan. Masalah terluka, biar waktu yang sembuhin. Dan terluka itu punya aku, bukan kamu. Aku gak yakin soal itu. Mas, aku mohon sama kamu ya. Aku harap ke depannya gak usah ada lagi pertemuan seperti ini. Karena aku gak mau di sini ada salah paham antara kamu, aku, Elia, dan Mama. Jadi kita gak usah bertemu seperti ini lagi, ya? Aku harap kau baik-baik aja, Indah. Insya Allah aku baik-baik saja. Indah? Tante. Tante. Maaf, Tante. Maaf. Ini semua gara-gara kamu ya. Kamu memang harusnya saya tampar sekali. Ini nggak seperti apa yang Mama lihat. Aku sama Mas Azam cuma ngobrol. Mas Azam, tolong jelasin ke Mama. Tante sabar dulu. Saya bisa ngejelasin semuanya. Saya sama Indah cuma ngomong biasa aja. Kita ngobrol aja. Mbak Indah, kalian kok berdua-duaan kayak gini sih? Aku mau selingkuh ya dari aku. Ya ampun, aku sedih banget. Keterlaluan kamu itu. Mama gak pernah ya, gak pernah sekalipun ngajarin kamu jadi pelakor suami adik kamu sendiri. Si Mama, Indah bisa jelasin ke Mama. Ini nggak seperti yang Mama dan Elia lihat. Mas Azam, tolong jelasin ke mereka. Tante seperti Mas Azam, kalau emang gak ada apa-apa, kamu gak perlu jelasin apa-apa. Ayo pergi. Kamu mau jadi ipar adalah maut, Indah. Kamu masih curhat-curhatan sama Azam. Cari perhatian banget sih jadi perempuan kamu. Indah gak curhat sama Mas Azam, Indah gak cari perhatian sama Mas Azam. Dan Indah bukan pelakor, dan Indah gak akan pernah menjadi ipar adalah maut. Stop, Indah. Ya, Mama udah muak sama semua alasan kamu. Capek Mama dengernya. Azam itu suami adik kamu. Adik kandung kamu sendiri. Mama gak mau ada skandal di rumah ini. Makanya kamu cepat segera menikah sama Dendi. Mama gak usah salah paham ke Indah. Dan tenang aja, Ma, di rumah ini gak akan ada skandal. Indah tahu harga diri Indah. Indah tahu apa yang harus Indah lakukan ke Mas Azam dan Elia. Stop, Indah, udah ya. Hah? Nggak usah cari alasan lagi. Pokoknya secepatnya kamu menikah sama Dendi. Pak Haris sudah setuju supaya kamu bisa keluar dari rumah ini. Dan kamu nggak berantem lagi sama adik kamu gara-gara Azam. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku berlindung dengan kalimat-Mu yang sempurna. A'udzu bikalimatillahi hitamati min syarri ma khalaq. Halo Om. Halo Sandra, gimana? Kamu udah datang ke tempat yang Om Sherlock kamu? Ada seseorang yang lagi nunggu kamu di sana. Di mana aku harus ketemu sama orang yang Om bilang? Kamu tinggal jalan aja ke gedung utamanya. But there is no one here. Sandra, udahlah jangan banyak tanya. Kamu ikutin aja omongan Om. Ya? Om gak ngerencanain sesuatu yang aneh-aneh kan? Sandra, percaya sama Om lah. Ya? Oke. Jangan ditutup teleponnya. Iya. I'm here. Aku udah di depan. Oke, Sandra. Pokoknya kamu harus ingat satu hal. Akan janji kamu sama Om. Dan kamu akan membayar hutang budi kamu yang kedua ini. Of course, Om. Aku bukan orang yang ingkar janji. I told you. Oh iya, satu hal lagi. Kalau kamu mengingkari perjanjian kita, Oke. ingat, kamu berhadapan dengan siapa? Sebenarnya siapa sih orang yang Om suruh aku temuin? Surprise pokoknya. Tapi yang pasti kalau kamu udah ketemu dia,
tolong nasihatin dia. Ingetin dia, bujuk dia, hibur dia. Kamu kan punya banyak pengalaman tentang dunia percintaan. Dan kamu bilang ke dia, kalau dia bisa mendapatkan perempuan yang lebih baik daripada perempuan yang dijodohkan sama dia. Jadi Om minta tolong sama aku buat ajarin orang itu bagaimana cara untuk mencintai orang. Ya, gampang kan? Tolong jangan kecewakan Om. Ayo buruan, udah telat kita. Sama dia ngikutin kita. Apa dia? Woi! Bang enak tuh. Kabur bro! Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa gimana sih, Indah? Itu bibir udah berdarah. Lu ada tisu nggak? Ada tisu nggak? Tisu. Indah. Sebentar. Cinta ini takkan mudah, meski badai datang menerpa. Kau dan aku tak terpisahkan, seperti bintang di malam. Takkan pernah, cinta kita takkan sirna. Rintah mendatang, kita terpisah, namun hatiku takkan pernah lelah. Dalam setiap detak, namamu terukir. Cinta kita